Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok BIT akan mempresentasikan materi mengenai sistem digital dan informasi. Next. Berikut adalah daftar anggota dan materi presentasi kali ini. Next. Nah, perkenalkan, nama saya sendiri adalah Wilson, akan membahas mengenai representasi informasi. Next. Nah, informasi sendiri adalah menyatakan berbagai fenomena yang ada di bumi. Nah, fenomena tersebut direpresentasikan oleh nilai atau besaran yang terbagi menjadi besaran fisik alami dan buatan. Nah, contohnya untuk besaran fisik alami adalah seperti suhu, massa, kecepatan. Nah, besaran fisik alami tersebut kebanyakan nilainya adalah nilai kontinu. Sedangkan besaran yang dibuat oleh manusia, contohnya adalah huruf, jumlah, nilai mata uang, dan lain-lain. Besaran tersebut sebagian besar nilainya adalah diskrit. Next. Nah, dalam sistem elektronik, sistem yang digunakan sistem digital, yakni suatu informasi atau data direpresentasikan oleh suatu sinyal dengan menggunakan dua nilai diskrit atau biner. Dua angka tersebut adalah 1 dan 0. 1 sendiri merepresentasikan high, true, atau on. Sedangkan 0 merepresentasikan low, false, atau off. Nah, data-data tersebut atau informasi direpresentasikan oleh kumpulan bit. Sistem bilangan biner digunakan karena lebih dapat mengurangi noise atau gangguan pada suatu output dibandingkan jika kita menggunakan nilai yang kontinu atau menggunakan sinyal analog dalam suatu transmisi data atau informasi. Next. Nah, bagaimana suatu sinyal analog, misalnya suhu, direpresentasikan ke dalam digital untuk diolah dalam komputer gitu. Nah, dapat dikonversi dengan cara dikonversi ke dalam sebuah range angka. Range angka tersebut dapat merepresentasikan nilai 1 dan 0. Next. Nah, berikutnya, perkenalkan, nama saya Louis, dan saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Nah, sistem bilangan merupakan suatu sistem yang berupa simbol atau kumpulan simbol untuk merepresentasikan suatu nilai bilangan. Nah, di sini sistem bilangan itu memiliki istilah yang disebut base ataupun radix. Nah, base atau radix itu adalah nilai dasar dari perpangkatan bilangan tersebut. Contohnya, di sistem bilangan yang sering kita gunakan itu adalah sistem bilangan desimal, di mana nilai desimal itu memiliki radix sama dengan 10. Nah, maka ketika kita ingin merepresentasikan 123,5 dalam bentuk desimal, kita membuatnya menjadi 1 dikali radixnya, dikalikan dengan 10 pangkat 3. Maaf, di sini radiksnya 10 pangkat 3, lalu ditambah dengan 2 dikali 10 pangkat 2, ditambah 3 kali 10 pangkat 1, dan ditambah 5 kali 10 pangkat minus 1. Nah, di sini kita juga mengenal istilah MSD dan juga LSD, di mana MSD itu adalah most significant digit, atau itu adalah digit yang berada pada radix dengan derajat tertinggi. Dalam konteks ini adalah 1, dan LSD itu adalah least significant digit, yang berarti adalah digit yang berada pada radix dengan derajat terendah. Yang di sini adalah 5. Selanjutnya, dalam radix-radix yang berbeda, terbentuklah sistem bilangan yang lainnya. Di sini adalah, pertama saya akan membahas sistem biner, yaitu sistem bilangan dengan radix 2. Nah, sistem biner ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, itu digunakan pada sistem-sistem komputer dan logika, karena hanya memiliki 2 state saja, yaitu high atau low. Nah, di sini adalah, ketika kita ingin merepresentasikan angka 29 ke dalam bentuk binernya, maka kita tinggal merubah radixnya yang tadinya kalau menggunakan desimal adalah menggunakan angka 10, sekarang kita ganti dengan 2 karena radixnya adalah 2 sekarang. Sehingga di sini kita dapati nilainya menjadi 11101. Nah, sistem biner ini juga menentukan besar memori yang terpakai dalam suatu komputer, di mana kilo itu berarti 2 pangkat 10, mega itu 2 pangkat 20, giga itu 2 pangkat 30, dan tera itu adalah 2 pangkat 40. Nah, sistem bilangan lainnya ada oktal dan juga heksadesimal. Oktal itu adalah sistem bilangan dengan radix yang bernilai 8 dan digunakan karena dia merupakan singkatan ideal dari sistem biner bagi komputer-komputer tertentu yang ada di sini. Nah, sistem oktal juga digunakan karena lebih mudah pengkonversiannya dari wujud biner karena tidak memerlukan tambahan simbol seperti heksadesimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai heksadesimal, yaitu adalah sistem bilangan dengan radix sama dengan 16. Nah, sistem heksadesimal ini digunakan oleh manusia untuk menganalisis sistem biner. Dikarenakan sistem heksadesimal membutuhkan jumlah digit yang lebih sedikit dibandingkan sistem biner ataupun desimal ataupun oktal. Nah, tambahan simbol pada sistem heksadesimal di sini adalah huruf A, B, C, D, E, F yang melambangkan nilai 10 sampai 15. Maka kalau kalian bisa lihat di contoh di sini, ketika kita ingin merepresentasikan digit 15, kita mengubahnya menjadi huruf F. Terima kasih. Baik, nama saya Noval. Saya akan mempresentasikan tentang operasi aritmatik, di mana pada bab ini saya akan membahas tentang
operasi biner dan konversi dalam sistem bilangan. Pertama, saya akan bahas tentang penjumlahan biner. Penjumlahan biner itu langkah-langkahnya mengurutkan secara vertikal, kemudian ditambah seperti biasa. Dan jika ada yang lebih dari satu, maka akan dipindahkan ke bagian selanjutnya. Next. Kemudian pengurangan biner, sama kita urutkan secara vertikal. Kemudian jika tidak ada bilangan yang bisa dikurangi, maka nanti kita akan meminjam pada sebelahnya. Dan peminjaman itu bernilai 2. Next. Kemudian perkalian biner, sama seperti perkalian biasa, yang perlu diingat ialah perlu menambahkan angka 0 pada bagian paling kanan pada penjumlahannya. Setelah itu tinggal dijumlahkan saja. Next. Dan pada pembagian biner, pembagian seperti biasa, tetapi yang membedakan ialah jika di sini pembaginya tidak bisa membagi biner yang dibagi, maka akan bernilai 0, dan jika bisa dibagi, maka akan bernilai 1. Next. Kemudian ini merupakan konversi. Jadi di sini ada konversi biner ke oktal. Caranya itu ialah mengelompokkan biner menjadi 3 angka, dan kemudian tiap angka itu merepresentasikan angka 1, 2, dan 4. Dan kemudian tinggal dijumlahkan saja dan digabungkan. Next. Nah, untuk bilangan biner, ini setiap angka dari binernya tersebut mewakili nilai desimal 2 pangkat n. Dan kemudian kita tinggal tambahkan saja, kalikan dan tambahkan, dan didapatkan nilai desimal. Next. Dan untuk heksadesimal sama seperti oktal, dikelompokkan tapi menjadi 4, dan setiap nilainya itu merepresentasikan angka 1, 2, 4, dan 8. Next. Oke, perkenalkan nama saya Torik. Saya akan menjelaskan kode BCD. Next. Nah, apa itu kode BCD? Yaitu sebuah kode desimal yang berorientasikan biner. Bilangan ini menghubungkan antar pengguna seperti manusia dengan komputer atau rangkaian digital lainnya. Next. Nah, sebelumnya kan sebelumnya sudah dikatakan bahwa manusia kan mengenal sebuah bilangan desimal. Nah, komputer mengenal biner. Nah, untuk menggabungkan keduanya di mana sama-sama mengenal, maka dibentuklah BCD. Nah, cara pembacaannya, setiap angka desimal satu persatu menjadi satu kelompok 4 bit biner. Next. Apa maksudnya 4 bit biner itu? Misalnya nih, 3 desimal menjadi biner kan 0011, sehingga jadi tiap bit desimal jadiin biner. Nah, aritmatikanya gimana? Aritmatikanya seperti pada desimal biasa. Tapi jika lebih dari 9, itu ditambahkan 6 atau 0110. Mengapa? Karena perbedaan posisi bit antara BCD dan bit diubah ke D, yaitu 16 kurang 10, yaitu 6. Next. Selanjutnya ada kode alphanumeric, yaitu di mana merepresentasikan huruf dalam kode angka. Next. Alphanumeric ini komputer kan digital tidak hanya menangani angka saja, tetapi juga huruf bahkan simbol. Nah, oleh karenanya dibutuhkan representasi huruf dan simbol oleh kode yang dimengerti oleh komputer digital. Nah, kode ini adalah biner atau bit yang sebelumnya telah diketahui. Next. Nah, standar alphanumeric ini biasanya digunakan pada standar ASCII atau American Standard Code International Interchange. Nah, menggunakan 7 bit biner untuk 128 kode dan disimpan dalam 1 bit. Nah, ada 124 kode, isinya 94 kode biasa dan 34 variable control. Next. Ya, ini adalah kode biasa dari 34 dan 94 dan 128 kode. Next. Tadi kan ada null, real, dan lain sebagainya. Ini adalah kepanjangannya kontrol dari kontrol karakter tersebut. Next. Baik, nama saya Alvin Aditya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode paritas. Fungsi kode paritas adalah untuk mendeteksi error dalam komunikasi dan pengurusan data. Next. Ada dua macam pada kode paritas. Yang pertama, event parity. Mengecek angka 1 pada original data yang akan dikirim. Jika jumlah angka 1 pada original data bernilai ganjil, maka di belakang original data diisi dengan angka 1. Dan jika bernilai genap, maka di belakang original data diisi dengan angka 0. Untuk odd parity, mengecek angka 1 pada original data yang akan dikirim. Jika jumlah angka 1 pada original data bernilai ganjil, maka di belakang original data diisi dengan angka 0. Dan jika bernilai genap, maka di belakang original data diisi dengan angka 1. Next. Nah, ini merupakan contoh yang di slide sebelumnya, di mana nilai 1 pada bilangan ganjil untuk event parity
diisi dengan angka 1 dan genap. Untuk even parity diisi angka 0 dan odd parity diisi, untuk ganjil diisi angka 0 dan untuk genap diisi angka 1. Next. Berikutnya adalah gray code. Gray code merupakan cerminan dari binary code yang memiliki perbedaan 1 bit antar bilangannya. Next. Fungsi gray code merupakan perancangan sistem untuk melakukan beberapa pengecekan error. Contoh konversi biner ke gray code dilakukan dengan cara menambahkan angka paling depan ke angka setelahnya. Contohnya 0010 di bilangan biner ke gray code. Caranya dengan menurunkan angka 0 dulu terlebih dahulu, lalu 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 0011 gray code. Ini merupakan diagram pada gray code. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kelebihan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.